Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, jamaah salat subuh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, dengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Seperti biasa pada hari Kamis pada subuh kita akan mengkaji tafsir Al-Qurtubi. Kita sampai kepada ayat yang ke berapa? 82 ya? 8 berapa? 82 ya. Sekarang ayat yang ke-83 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Kata Imam rahimani wa rahimahullah, pada ayat yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua kelompok manusia. Yang satu adalah kelompok yang permusuhannya keras terhadap kaum muslimin, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang lebih dekat dan lebih lemah lembut terhadap kaum muslimin, yaitu mereka-mereka yang mengatakan inna nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Banyak di antara mereka kisis pendeta-pendeta yang memang selama ini ketika dialog forum dialog antar agama itu yang banyak terjadi adalah dialog antara Islam dengan Kristen. Belum pernah terjadi dialog antara Islam dengan Yahudi. Seorang kristolog yang sangat terkenal sudah meninggal dunia di dunia ini ya. Ahmad Deedat sangat luar biasa. Tadi hasil dialog beliau, kemudian banyak yang diajak dialog ini kembali kepada kebenaran.
Demikian juga barusan juga meninggal dunia di Indonesia ini ada seorang kristolog yaitu Kiai Abdullah Wasian. Dia juga ahli dalam bidang masalah-masalah realisasi. Tapi pada ayat yang berikutnya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kitab yaitu Al-Quran, dan apabila didengarkan oleh mereka-mereka yang beriman, nampak pada wajah mereka, jadi wajahnya yang berseri-seri itu bisa jadi meneteskan air matanya karena dahsyatnya bacaan Al-Quran itu. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul, apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, maka fafadat ainahu, maka dia air matanya ini bercucuran. Sebagaimana dikatakan oleh Ummul Qais, fafadat dumu'al aini minni subabatan 'ala an-nahri hatta balla dam'i mihmali. Di fafadat sampai mengeluarkan air mata, dumu'ul aini minni subabatan 'ala an-nahri. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hati. Wajilat qulubuhum, bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala maka imannya bertambah. Di dalam ayat yang lain dikatakan lagi, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masaniyat taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum qulubuhum ila dzikrillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik perkataan, kitaban mutasyabihan, kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabih. Mutasyabih ini yahtamil at-tafasir, jadi multi penafsiran. Jadi kalau mutasyabih ini, kalau yang muhkamat yang sudah jelas. Matani taqfa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi ayat ini bisa menjadikan mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bergetar hati. Di Al-Quran Al-Karim sekali lagi, apabila dibacakan kepada mereka yang memiliki hati yang bersih, maka imannya bertambah, hatinya pun bergetar. Tapi kalau hatinya tidak bersih, biasa-biasa saja, ya lewat begitu saja. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran biasa-biasa saja. Ketika kita menemukan hati kita seperti itu, maka perbanyaklah kita beristighfar. Barangkali kerak dosa kita itu sudah terlalu banyak.
sehingga hati yang tadinya seperti kain putih sudah banyak warna, sudah tidak murni lagi, sudah tidak bersih lagi. Maka hendaklah dibersihkan dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak beramal soleh, sehingga betul-betul ketika mendengarkan bacaan Al-Quran taksyair atau wajilat, jadi bergetar mendengarkan. Karena Al-Quranul Karim kalau diturunkan kepada gunung itu akan takut, khasyan, mutasaddian. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka gunung akan khasyi'an, khusyuk, mutasaddian, sangat merendahkan dirinya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan di qaumi atau qaumi yatafakkarun, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka tafakur, merenungkan isi daripada Al-Quran, merenungkan dari cipta-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tentang dosa-dosa yang dia lakukan, merenungkan ketika mereka berada di alam barzah, dan merenungkan bagaimana dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang ada di dunia ini. Nah, disebutkan lagi ikhwatul iman rahimani wa rahimahullah di akhir dari ayat ini katakan, yaqulun rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman bersama Muhammad, ya ay ma'a ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina yashhaduna bil haqqi min qawlihi azza wa jalla wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami beriman dan kami akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini sekali lagi masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi mereka-mereka yang aqrabah ini yang menjelaskan tentang kedekatan orang-orang Nasrani dan kelemah lembutan mereka, ini akan memudahkan masuknya nilai-nilai Al-Quran kepada mereka. Tapi kalau sudah syiddah, hatinya sudah keras, maka ini akan justru akan menolak semua kebenaran-kebenaran. Nah ini, jadi orang-orang Nasrani ini masih bisa sekali lagi diajak dialog, sehingga mereka mengatakan Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman dan catatlah kami atau kumpulkanlah kami bersama para syuhada, jadi orang-orang yang syahid di jalan Allah dan orang-orang yang senantiasa menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Wa qala al-Hasan, Imam Hasan al-Basri mengatakan alladzina yashhaduna bil iman. Yang dimaksud dengan syahidin di situ adalah mereka yang menyaksikan, yang bersaksi karena keimanannya aja. Kemudian wa qala Abu Ali alladzina yashhaduna bi tasdiqi nabiyyika wa kitabik. Jadi maksud dengan yashhadu di sini adalah mereka-mereka yang menyaksikan dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang dibawanya. Wa makna faktubna ij'alna, jadikanlah kami, faktubna jadikanlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan. Kemudian ayat yang berikutnya adalah wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Wa ma lana an la nu'min. Mengapalah kami tidak beriman kepada Allah
dan apa yang telah datangkan kepada kami dari kebenaran-kebenaran. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis shalihin. Jadi padahal kami sangat mengharapkan, menginginkan agar kami dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang atau ke dalam golongan orang-orang yang sholihin, orang-orang yang soleh. Ai ma'a ummati Muhammad, atau bersama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sekali lagi masih menjelaskan tentang mereka-mereka yang lebih dekat dengan Islam, sehingga mereka terbuka hatinya untuk mengikrarkan dirinya, untuk mengikrarkan syahadatain, kemudian mereka berharap menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kalau yang sebelumnya adalah digolongkan kepada orang-orang yang syuhada, syahidin. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya Allah berfirman, fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Fa'asabah, maka Allah Subhanahu wa taala asabahu, memberikan pahala kepada mereka bima qalu, terhadap apa yang mereka ucapkan. Jannat, surga yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan bagi mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, sedangkan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim, ataupun mereka-mereka yang tidak beriman, mereka yang ingkar, kafaru wa kadzdzabu, dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk ashabul jahim, penghuni neraka. Baik, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ayat yang ke-83, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka-mereka yang tertarik dengan Islam dari golongan Nasrani, kemudian mereka menjadi Islam yang baik, atau juga orang-orang Islam yang memiliki hati yang bersih, maka apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bergetar hatinya dan bahkan akan meneteskan air matanya karena merenungkan isi daripada Al-Quran ini. Ada adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang menangis pada saat membaca ataupun mendengarkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, mereka juga mengatakan, kenapa kita tidak beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuknya itu Al-Quranul Karim, sedangkan kita mengharapkan akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan balasan yang lebih baik daripada amalan yang dia lakukan, yaitu mereka dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Apa Bang? Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang menambahi. Ya. Kadang-kadang untuk masyarakat bisa bergetar hati itu kadang-kadang bisa merasakan. Hanya kadang-kadang kalau baca yang bagus, kan memang ada merasa bergetar. Itu gimana? Hati itu memang kotor atau gimana? Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma syabi'a
ma syabi'a qulubul mu'minina adh-dhahirina minal Qur'an. Jadi hati orang-orang mukmin yang bersih tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Artinya selalu ingin membaca, selalu ingin mengkaji. Jadi tidak semata-mata kebersihan hati saja, akan tetapi kepahamannya terhadap apa yang dibacanya. Jadi kepahaman kita terhadap apa yang kita baca. Karena sesungguhnya ketika kita baca Quran, kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting adalah bagaimana kita ini paham terhadap Al-Quran. Barulah kita akan merasakan jadi bahwa Al-Quran itu adalah bahwa Allah sekarang sedang yukhatibuna, sedang berbicara dengan kita gitu ya, lewat Al-Quranul Karim. Dan ini ya, memang memerlukan tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan tazkiyatun nufus, itu mensucikan jiwa dari berbagai macam penyakit hati, penyakit hasad, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sum'ah, penyakit takabur, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Nah, tidak terhenti sampai di situ, kemudian berusaha untuk memahami artinya. Ketika artinya dipahami, insyaallah taala kita akan bisa bergetar hati kita. Memang keikhlasan seseorang dalam baca Al-Quran itu juga sangat mempengaruhi orang yang mendengar. Jadi keikhlasan seseorang yang membaca Al-Quran itu juga mempengaruhi orang-orang yang mendengar. Kalau kita perhatikan qori-qori yang ada di negeri ini yang membaca dengan sistem Bayati, Soba, Hijaz, Harka, Nahawan, Sika, ada Sika Turki, Sika Yamani. Yang lebih banyak kita dapatkan adalah lantunan-lantunan suara yang sangat merdu sekali ya, yang bisa membuat ngantuk. Ya kan? Suaranya indah luar biasa. Apakah menyentuh? Nah ini, apakah bacaan mereka menyentuh? Ada yang juga tidak. Tapi kalau qiraah yang sifatnya tartil, qori Timur Tengah ya, ketika mereka membaca itu bisa tersentuh hati kita. Ada kalanya kita nggak paham juga, kalau betul-betul bacaannya sangat luar biasa ya, ikhlas, maka itu pun akan bisa menyentuh, apalagi yang memahaminya. Bacaannya Syekh Abdullah Matrud, Syekh Sure, kemudian Syekh Mishari Rashid, itu bisa menyentuh seseorang. Ada juga Syekh Al-Ajmi, ada Al-Qahtani, ada lagi yang Syekh Idris Abkar. Ini sangat luar biasa ya. Jadi ketika mereka sholat, hening, masih itu hening, dan semuanya meneteskan air mata ya, karena keikhlasan sang pembacanya. Jadi ada dua sisi. Jadi sisi yang pertama adalah kebersihan orang yang mendengarkan, yang kedua adalah keikhlasan orang yang membacanya. Baik, yang lain? Ayat yang ke 85 iya. Jadi ayat kelima ini masih ada korelasinya dengan ayat yang sebelumnya ya. Ada ayat yang ke 82 ya. Tentang bagaimana mereka yang golongan yang keras terus-terusan, Yahudi dan Nasrani, jauh ya. Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian ada orang-orang yang dekat ya, orang-orang yang lembut, dekat hatinya, dan mereka yang dimasukkan mereka itu.
sebagaimana ketika terjadi dialog ya. Kalau bisa, kalau punya rezeki, coba cari dialognya Ahmad Dedat dengan para pendeta-pendeta. Jadi mereka rafidu minan damai, sampai mengeluarkan air mata. Dulu juga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka ahli kitab, mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka beriman dan mereka pun meneteskan air mata seperti Abdullah bin Salam, demikian juga Salman Al-Farisi, termasuk juga pendeta Buhairah, ya, pendeta Buhairah, dan juga Waraqah bin Naufal. Jadi mereka ini ketika mendengarkan kisah Nabi Muhammad ini, ketika berada di Gua Hira kemudian didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal, Waraqah bin Naufal pun pada satu meneteskan air mata. Ini karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah nantinya adalah menjadi seorang nabi dan akan diusir oleh kaumnya. Sampai dia mengatakan, kalau sekiranya aku ini masih kuat nanti, pada saat engkau diusir oleh kaummu, akulah yang akan membelamu. Akan tetapi Waraqah bin Naufal, paman Khadijah ini sudah meninggal lebih dahulu. Ada yang mengatakan dia sudah beriman. Demikian juga ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada Raja Najasyi, dibacakan ayat-ayat Allah surah Maryam. Najasyi ini adalah Raja Habasyah. Rasulullah mengatakan, idhabu ila ardil Habasyah fa inna fiha malikan adla. Pergilah kalian hijrah ke kota Habasyah, itu Ethiopia, karena di sana ada seorang raja yang adil. Nah, ketika sahabat-sahabat ini yang berhijrah, yang ketika itu mengangkat Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara dia. Beliau memang pandai berdiplomasi. Kemudian Raja Najasyi ini bertanya, hal zukira fi kutubikum Isa? Apakah disebutkan di dalam kitab kalian itu tentang Nabi Isa? Sahabat-sahabat mengatakan, balah, iya. Kemudian dikatakan, Iqra' lana anzur. Coba bacakan kepada kami akan memperhatikan. Dibacakanlah surah Maryam. Kemudian ketika sampai kepada firman Allah, fa'asyar ilaih, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Jadi kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kemudian firman Allah, qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran biwalidati wa lam akun jabbaran 'asiyya. Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma ub'atsu hayya. Ketika dibaca ini nangis, Najasyi itu nangis meneteskan air mata. Dan dia mengatakan, antumul ahrar fi Habasyah. Kalian bebas tinggal di sini, tidak ada yang mengganggu kalian. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW mendengar kematian dari Najasyi, beliau mengajak sahabat-sahabat untuk sholat jenazah, sholat ghaib. Jadi ini diantaranya mereka-mereka yang kisisin, pendeta yang memahami, mengetahui tentang kedatangan seorang nabi di akhir zaman. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Injil mereka, maka mereka pun beriman, dan ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka bergetar hatinya. Baik. Ada lagi yang lain?
yang dimasukkan di sini adalah mereka yang apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, kemudian mereka beriman dan menjalankan perintah-perintah Allah sebagaimana disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan syariat mereka. Itu yang dimasukkan, mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau hanya sekedar mereka bacakan, kemudian mereka menangis, tahu maknanya, tidak beriman, tetap kafir. Sebagaimana Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, "Ma min Yahudiyin," tidaklah ada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman aku diutus, kemudian wala Nasraniyin, juga orang-orang Nasrani yang mengetahui aku ini telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yu'minu bima ji'tu bihi, lam yu'minu bi wala yu'minu bima ji'tu bihi illa min ashabin nar. Mereka itu tahu, tapi mereka tidak beriman kepadaku dan tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepadaku, kecuali mereka adalah termasuk penduduk neraka. Bagaimanapun mereka, saya tertarik dengan Al-Quran, bergetar saya ini kalau membaca ini, tapi nggak mau sholat. Loh, jangankan mereka yang Islam ya, yang sholat saja ya, tapi mereka hanya bergetar saja, tidak melaksanakannya ya. Bukan min ashabi al-jannah dia. Bisa-bisa mereka masuk ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Yang dimasukkan di sini adalah mereka yang tetap dan mereka masuk Islam. Ada dialog antara al-mu'allafin versi al-murtaddin. Jadi orang-orang mu'allaf yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan mereka-mereka yang tadinya Islam kemudian keluar dari Islam. Bahkan salah seorang di antara mereka adalah nyantri, pernah nyantri lama sekali di pondok-pondok pesantren, tapi karena semalam membaca ayat di akhir surah As-Saff di mana Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin." Nah, ketika membaca ayat ini, dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu lebih mengetahui daripada Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa sampai sekarang belum mati. Bahkan dia nanti akan menjadi juru selamat. Dia akan muncul lagi di akhir zaman ini. Berarti saya harus mengikuti Isa, bukan mengikuti Nabi Muhammad. Dalam waktu semalam, berubah dia menjadi Nasrani. Dia paham bahasa Arab. Jadi karena Al-Quran itu dicerna dipahami sendiri. Ini bahayanya orang-orang yang memahami Al-Quran dengan ro'yu, dengan akal. Dipahami sendiri, di otak-atik masuk tuh ya. Pernah ada sebuah tulisan, ditanya di manakah kerajaannya Nabi Sulaiman? Di mana kira-kira? Hah? Di mana mas kerajaan Nabi Sulaiman? Bukan Pak, di Sleman Pak. Sleman, Jogja. Iya, kenapa namakan Sleman? Nabi Sulaiman dia. Kalau kerajaannya Ratu Balkis di mana? Bukan di Yaman Pak, di Wonosobo, negeri Sabak. Kan ketika Hudhud itu dia menemukan di Sabak itu. Ini kan Wonosobo. Kenapa namakan Wonosobo? Karena dulu di situ Ratu Balkis. Nah ini kajian menyesatkan dia. Yang seperti ini muncul. Ada orang yang mengkaji seperti itu. Adik matur. Ya Sulaiman. Sopo itu Wonosobo. Jadi Sabak. Wah ini berarti ini dulu tempatnya Ratu Balkis. Nah, bahkan dia mengatakan bahwa istananya sekarang berubah menjadi Borobudur. Nah ini kan sudah
keluar dari sangat jauh sekali gitu ya. Itulah bahayanya kalau seseorang itu memahami Al-Quran dengan ra'yu, dengan akal. Jadi sehingga semuanya akan dikarang-karang nantinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh JIL sekarang ini, jaringan Islam. Ada yang mengatakan jaringan iblis laknatullah. Kenapa? Karena Al-Quran diotak-atik. Bahkan mengatakan bahwa tidak relevan lagi, nggak cocok zaman sekarang. Cocoknya di zaman batu, cocoknya untuk orang sana. Gitu. Apa orang-orang Indonesia memakai kerudung ikut-ikutan orang Arab, itu kan pakainya orang Arab, bukan pakainya orang Indonesia. Saya pakainya pakaian kebaya perempuan. Nah ini kan tafsiran yang menyesatkan. Jadi ya mereka mengatakan seperti itu. Gitu. Kita harus hati-hati terhadap pemikiran seperti itu. Jadi hendaklah kita memperbanyak belajar terus. Apakah yang mengatakan seperti itu tidak sholat? Sholat mereka. Sholat. Jadi mereka pun sholat. Apakah mereka tidak baca Quran? Justru mereka membaca Al-Quran. Diuyel-uyel Al-Quran itu. Tapi mereka paham, ya pemahamannya seperti itu, pemahaman yang keliru. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan ra'yinya, dengan akalnya, siap-siaplah dia masuk ke dalam neraka. Kajian Al-Quran haruslah dipahami dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kajian Al-Quranul Karim itu penafsirannya ada dua. Tafsir yang pertama adalah tafsir bil ma'thur, tafsir dengan ayat-ayat Al-Quran, tafsir dengan hadis-hadis Rasulullah, tafsir dengan perkataan para sahabat, demikian juga tabi'in. Kemudian yang kedua adalah tafsir bir ra'yi, tafsir dengan menggunakan pemikiran, akal. Ini ada dua. Yang pertama tafsir Al-Quran bir ra'yil mahmud, tafsir Al-Quran dengan menggunakan akal yang dengan menggunakan ra'yu, ijtihad. Dan ini punya syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Ada sekitar 14 persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya memahami bahasa Arab dengan segala ininya, dari segala cakupannya. Nah, dia menafsir Al-Quran yang tidak ada nasnya, maksudnya dari Al-Quran juga tidak menafsirkannya, Rasulullah juga tidak memberikan penafsirannya. Maka di sini mahallul ijtihad, ada ijtihad para ulama. Contohnya adalah ketika para ulama menafsirkan firman Allah, "Aula mastumun nisa." Di antaranya yang membatalkan wudu seseorang itu adalah aula mastumun nisa. Jadi la mastumun nisa di sini para ulama berbeda dalam menafsirkan. Yang pertama menafsirkan Imam Malik rahimahullahu taala yang mengatakan bahwa seseorang akan batal wudunya ketika menyentuh Al-Quran dengan menyentuh perempuan dengan syahwat, dengan nafsu. Nah, kalau menyentuh perempuan tidak dengan nafsu, dengan syahwat, tidak membatalkan wudu. Apakah ada dalilnya? Ada. Dua orang yang mendatangi Rasulullah, yang pertama bertanya kepada Rasulullah, apakah wudu saya batal saat saya mencium istri saya? Rasulullah mengatakan tidak batal. Yang kedua mengatakan, ya Rasulullah, saya ini telah mencium istri saya, apakah wudu saya batal? Rasulullah mengatakan batal. Padahal pertanyaannya sama, jawabannya beda-beda. Yang pertama datang dikatakan tidak batal, ini sudah tua Pak ya.
Kira-kira kalau nyium istri sekarang bernafsu atau tidak, Pak? Kalau Bapak nyium istri sekarang, ciuman kasih sayang apa ciuman nafsu yang menggebu-gebu? Beda, Pak ya? Kalau dulu baru nikah gimana, Pak? Waktu baru nikah maksudnya. Kalau ke aki masih grace ya, menggebu-gebu gitu, Pak ya. Beda. Ini Imam Malik. Kalau muridnya Imam Syafi'i tidak pakai syahwat atau bersyahwat, pokoknya menyentuh batal. Dia mengatakan jadi lamasa itu menyentuh. Lamasa menyentuh. Nah, muridnya lagi, murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal melihat bukan lamasa tapi panjang. Aula masumusa. Lamasa. Bukan rumusnya bukan fa'ala lama tapi fa'ala. Beda dengan qatala dengan qatala. Qatala bunuh, membunuh. Kalau qatala memerangi. Jadi memerangi. Jadi qatala yaqtulu uqtul, qatala yuqatilu qatil. Dia berperang, dia sedang berperang, berperanglah. Kalau ini qatala dia membunuh, yaqtul dia sedang membunuh, uqtul bunuhlah. Ini beda. La masa, jadi maksudnya di situ adalah bukan sekedar menyentuh, akan tetapi itu ada dua orang saling menyentuh. La masa musyarakah, musyakalah. Maksudnya di situ adalah hubungan suami istri. Apakah muridnya Imam Syafi'i ini punya dalil? Punya. Dalilnya apa? Rasulullah setiap kali mau sholat mencium istrinya. Rasulullah SAW ketika sholat di malam hari menggeser kakinya Aisyah. Apakah Rasulullah ketika itu batal? Tidak batal. Jadi ini jadi maksud dengan bil ijtihadi al-mahmud, itu dengan ijtihad yang memang ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Kemudian yang kedua, tafsir yang kedua adalah birra'yil mazmum, dengan ra'yu, dengan akal yang ya apa namanya ya tidak seistihad, tapi menurut apa namanya penafsirannya sendiri gitu. Ada yang menafsirkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul, Allah mewajibkan bagi manusia yang sudah punya rezeki, punya kelebihan untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Ada yang mengatakan sebelum kita melakukan haji besar, kita lakukan haji kecil dulu. Haji kecil maksudnya apa? Bukan umrah di situ. Ini penafsiran mereka adalah haji kecil adalah ziarah ke para wali-wali. Ini haji kecil. Sehingga mereka mengatakan al-hajju dari sisi bahasa memang artinya al-qasdu, keinginan. Nah, syar'inya adalah qasdu baitillahil haram li ada'i manasikil haji fi awqatin mahsusah bi a'malin mahsusah. Itu haji itu maksudnya adalah, yaitu haji itu adalah keinginan seorang untuk melakukan ibadah ke tanah suci, untuk menjalankan manasik haji pada waktu-waktu tertentu dan tempat yang tertentu. Jadi nggak boleh melaksanakan haji selain daripada ke Mekah dan ke Madinah. Apakah ada orang yang melaksanakan haji selain ke Mekah dan ke Madinah? Ada dia. Ya, di antaranya tadi itu. Di antaranya lagi penafsiran Syiah. Syiah ini mengatakan bahwa tidak sempurna haji seseorang kalau hanya sekedar ke Mekah dan ke Madinah sebelum dia pergi ke Karbala, ke tanah suci mereka. Di situ ada kuburannya Husain, cucu Nabi SAW, dan mereka tawaf di situ. Barulah dikatakan hajinya sempurna. Nah, yang seperti inilah dikatakan tafsiran dengan ru'yu, dengan akal. Yang seperti ini yang dilarang dalam Islam. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Jadi seperti itulah kalau kita ingin mempelajari, mengkaji Al-Quran, jangan berhenti sampai
terjemahannya, maka hendaklah mempelajari tafsir-tafsirnya. Juga jangan berhenti sampai ketika belajar tafsir, pelajarilah ulumul Quran, kemudian ulumul tafsir, ulumul Quran, ulumul tafsir, dan pelajarilah tafsir birriwayah dan juga biddiroyah. Jadi perjalanan kita panjang ya dalam mengkaji Al-Quran ini. Jadi tidak hanya sekedar kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita membaca terjemahannya, kemudian seolah-olah yang kita baca itulah yang sudah cukup. Tapi belum cukup sebenarnya kalau kita belum merujuk kepada kitab aslinya, itu kitab tafsir. Tapi mungkin ini yang bersampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar. Allahumma bika asbahna wa bika amsina wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitrat al-Islam wa kalimat al-ikhlas wa ala dina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأخواننا ولأبنائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت نحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبوء لنا بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته